Pulau ini kecil, tapi denyut kehidupannya tidak pernah berhenti. Setiap pagi, lautnya lebih ramai dari daratannya. Perahu-perahu berangkat sebelum matahari naik dan kembali ketika darat sudah mulai lelah. Di sini, tanahnya tidak cukup luas untuk menampung mimpi semua orang. Maka lautnya dijadikan rumah, jalan hidup, bahkan masa depan. Kalian tahu, inilah Gili Genting, pulau kecil di Madura yang tak pernah diam. Gili Genting adalah sebuah pulau kecil yang terletak di lepas pantai Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Terpisah dari Pulau Madura, namun tidak pernah benar-benar terisolasi. Dengan luas daratan yang terbatas, yaitu kurang lebih hanya sekitar 30 km persegi, pulau ini menjadi contoh nyata bagaimana ruang hidup dapat dipadatkan oleh kebutuhan manusia. Dihuni oleh sekitar 14.000 jiwa, dengan mayoritas suku Madura asli, yang tersebar di 1 kecamatan dan 8 desa, termasuk Pulau Gili Raja. Rumah-rumah berdiri rapat, hampir tanpa jarak, mengikuti lekuk garis pantai yang mengelilingi pulau. Dari udara, Gili Genting tampak seperti daratan kecil yang dipeluk laut dari segala arah. Tidak ada ruang untuk ekspansi besar, tidak ada hutan luas, bahkan tidak ada dataran kosong yang tersisa lama. Setiap meter tanahnya memiliki fungsi. Setiap sudut pulau menyimpan aktivitas. Tapi kepadatan bukan hanya tentang jumlah manusianya, tetapi tentang bagaimana manusia beradaptasi dengan batas alam. Di Gili Genting, batas itu terasa nyata. Laut bukan sekadar pemisah, melainkan penentu. Ketika darat tidak cukup luas untuk menopang kehidupan, maka orientasi hidup pun bergeser dari darat ke laut. Setiap pagi, sebelum pulau sepenuhnya terjaga, perahu-perahu telah lebih dulu berangkat. Ritme hidup di pulau ini mengikuti pasang dan surut. Jam kerja tidak ditentukan oleh waktu, tetapi oleh angin, arus, dan cuaca. Seorang nelayan berangkat bukan karena jam menunjukkan pagi, tetapi karena laut mengizinkan. Bagi banyak keluarga di Gili Genting, laut adalah sumber penghidupan utama. Ikan bukan sekedar hasil tangkapan, tetapi penopang ekonomi rumah tangga. Setiap perahu yang kembali membawa lebih dari sekedar hasil laut. Ia membawa harapan, kecemasan, dan kepastian hidup hari itu. Namun laut juga bukan hanya tempat bekerja, tapi ia sekaligus jalan menuju pasar, sekolah, rumah sakit, bahkan masa depan. Ketika suatu pulau terpisah dari daratan besar, maka sudah pasti lautlah yang menyambungkannya. Hubungan masyarakat Gili Genting dengan laut bukan hubungan romantis. Ini adalah hubungan yang jujur. Laut dihormati tetapi tidak ditakuti, karena dari lautlah kehidupan berlanjut. Di pulau ini, anak-anak tumbuh dengan laut sebagai halaman depan. Mereka belajar berenang sebelum belajar menghitung, dan perlahan mereka memahami bahwa hidup di Gili Genting berarti hidup berdampingan dengan lautnya. Di sini, ruang bukan hanya membuat orang hidup berdekatan, tetapi juga memaksa mereka untuk saling memahami satu sama lain. Ketika daratan terbatas, manusia harus belajar berbagi. Rumah-rumah berdiri rapat, jalan-jalan sempit menjadi nadi pulau. Setiap langkah hampir selalu bertemu orang lain. Di Gili Genting, kesendirian adalah kemewahan dan kebersamaan adalah kenyataan. Di pulau ini, hari dimulai lebih pagi. Sebagian berangkat ke laut, sebagian lain menyiapkan rumah, pasar kecil, dan kehidupan domestik pulau. Tidak ada peran yang benar-benar kecil, semuanya saling menopang satu sama lain. Di Gili Genting,
Hampir tidak ada kehidupan yang benar-benar tersembunyi. Kabar baik dan kabar buruk menyebar lebih cepat daripada angin laut. Tapi justru di sanalah empati tumbuh. Kepadatan bukan hanya soal jumlah manusia, tetapi juga tekanan hidup. Ekonomi terbatas, ruang tumbuh sempit. Namun, dari tekanan itulah lahir daya tahan. Bagi masyarakat Gili Genting, hidup bukan tentang menonjol sendiri. Bertahan berarti berjalan bersama, karena dalam ruang sempit ini, solidaritas menjadi jalan keluar. Di pulau sekecil ini, manusia bukan hanya hidup berdampingan, tetapi saling menjaga agar kehidupan terus berjalan. Gili Genting mungkin terlihat kecil dari kejauhan, namun di dalamnya kehidupan terus bergerak. Pulau ini tidak pernah benar-benar diam, ia hanya bergerak dengan caranya sendiri. Tapi kini, perubahan kini datang lebih dekat. Teknologi, arus ekonomi dan dunia luar perlahan terus menyentuh pulau kecil ini. Laut yang dulu menjadi batas, kini menjadi jalur yang membuka segalanya. Perubahan memang membawa harapan, akses yang lebih baik, kesempatan ekonomi baru. Namun di balik itu juga membawa risiko, tekanan pada ruang hidup, tekanan pada laut, dan tekanan pada nilai-nilai lama yang selama ini menjaga keseimbangan. Di ruang yang sempit ini, pertanyaannya bukan apakah Gili Genting akan berubah, tetapi bagaimana ia memilih untuk berubah. Apa yang harus dijaga, apa yang bisa dilepas, dan apa yang tak boleh hilang. Masa depan pulau tidak ditentukan oleh luas daratannya. Ia ditentukan oleh manusia yang tinggal di atasnya, oleh cara mereka menjaga laut, berbagi ruang, dan meneruskan nilai hidup. Gili Genting mengajarkan kita satu hal, ketika darat sempit, laut menjadi rumah. Dan ketika ruang terbatas, manusia belajar hidup lebih dekat satu sama lain. Pulau kecil ini mungkin tidak tercatat sebagai pusat dunia, tapi dari Gili Genting ini kita bisa belajar tentang ketahanan, kebersamaan, dan arti cukup. Karena terkadang, tempat paling sempit justru menyimpan pelajaran hidup yang paling luas. Itulah Gili Genting, pulau kecil yang tak pernah diam. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.